الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawir, serta membacanya adalah termasuk ibadah. Berikut adalah 17 keutamaan dan manfaat membaca Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran, menghafalnya dan pandai membacanya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Yang keempat, pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, Al-Quran memberi syafaat kepada ahlinya di akhirat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang keenam, pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkajinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, dapat menenteramkan hati.
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang kedelapan, dapat menyembuhkan penyakit. Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Yang kesembilan, pembaca Al-Quran dikaruniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipeliharanya dari kegelapan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dimaksudnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Yang kesepuluh, pembaca Al-Quran memperoleh kemuliaan dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini, Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-11, pembaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Sabda Rasulullah SAW yang maksudnya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajat sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-12, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-13, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai. Yang ke-14, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. Yang ke-15, Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Sabda Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Al-Quran, mereka adalah Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ke-17, yang mahir membaca dia akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Sabda Rasulullah SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran
kelak mendapatkan tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala ini salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Quran itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.